Bu, silakan nanti ucapkan ini ke suaminya ya. Suami masing-masing ya. Bisi salah, Bu. Ya. Ini ucapan dari wanita-wanita solihah terdahulu kepada suaminya. Bahkan dikutip di buku para ulama, di kitab para ulama. Ngomongnya apa kok ke suaminya? Wahai suamiku, kami, maksudnya ibu dan anak-anak ya. Wahai suamiku, kami, istri dan anak-anakmu, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka tolong jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Kalau menurut ibu itu kalimat biasa saja, tolong perdengarkan di telinga orang beriman. Dan punten ya Bu ya, laki-laki Bu, ketika hari begitu buruk, atasan mencaci, bawahan kurang ajar, dagangan lagi nggak laku, satu dunia seolah tidak berpihak. Laki-laki Bu, dia bisa langsung tenang lagi ketika ingat, setidaknya meskipun dunia memusuhiku, akan tetap ada satu wanita yang mentaatiku apa adanya. Siapa? Ibu, istri di rumah. Maka tolong bayangin perasaan pria seperti itu. Begitu nyampe rumah, suara ibu lebih nyap-nyap daripada sound horeg. Allah, hargai istilah ya. Atau dibalik deh, hari ini begitu indah, atasan memuji, bawahan mengagumi, jabatan naik, dagangan laris, kantong kanan 100 juta, kantong kiri 100 juta. Pulangnya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, bisa jajanin istri gelang. Ma, beli gelang sana sampai kelek kalau perlu ya. Tapi begitu nyampe rumah, begitu dikasih, Ma ini ada rezeki 200 juta, istrinya malah begini. Pak, yang bener aja dong. Masa cuman segini sih? Tengok tuh ya tetangga kamu, dia tuh bawahan kamu, tahu nggak? Masa mobilnya bagusan dia sih? Pak, pikir dong, pikir. Bagus nggak acting saya? Hati-hati, itu saya ngambilnya dari film Azab Bu, asalnya. Tahu kan ujungnya diapain perempuan kayak gitu, ha? Ya Allah. Pak, gimana? Sakit nggak Pak? Sakit. Kadang kita tuh nggak ngarep dicintai satu dunia kok. Tapi ketika akhirnya satu-satunya wanita yang seharusnya paling taat kepadaku secara syariat, justru paling sering banding-bandingin, paling sering ngeremehin, aduh ruksa. Tahu-tahu di kantor ada anak magang, kok perhatian banget. Itulah asal muasal film Azab Bu. Bu punten ya Bu ya. Ibu kenal Pak Novel Baswedan nggak? Penyidik KPK yang disiram air keras matanya, yang diselidikinya 3 tahun, begitu ketangkap cuma 1 tahun teh ya. Konoha ya. Koko udah beberapa kali podcast sama beliau bilang kayak begini. 95%, hampir semua koruptor yang saya tangkap itu diawali satu hal. Ada satu mulut di rumahnya yang gak pernah puas. Bu, kalau laki-laki beneran beriman Bu, gak neko-neko Bu. Makanan adanya apa? Tawe. Handphone gak rusak, gak ganti. Sendal gak bolong, gak ganti. Baju udah pudar berubah warna, belum tentu ganti, cuman pindah shift. Tadinya dipakai kerja, sekarang dipakai tidur. Iya kan, saking iritnya, ya gak? Tapi kalau mereka mendapati ada orang yang dia sayang, selalu ngerasa, Pak kurang dong, Pak kurang. Oh bisa nyolong itu Bu, kalau gak didampingin iman, hati-hati. Malu atuh mah papa mama masa kondangan nggak ada baju, tas selemari teh naon kalau bukan baju namanya. Maksudnya nggak ada yang baru gitu ya. Tapi dah sekali lagi ini mah film Azab, bukan di sini mah soleha semua. Ini orang tua murid semua kan? Berarti udah nikah semua kan? Iya kan?
Hah? Udah semua kan? Ya kalau belum nikah gimana caranya jadi orang tua murid? Ya kecuali kalau mohon maaf ya, mungkin ada yang ya mohon maaf entah pisah atau wafat ya. Tapi dah kok nanya kayak gitu juga bukan pengen nafkahin, dah tenang aja. Survei aja, survei. Yuk atau serius. Kadang ya punten ya Bu ya, hari kan gak selalu seindah yang kita bayangkan. Kadang dagangan lagi sepi, lagi hancur, atasan lagi, oh ya Allah, itu pulang juga dia bisa, ya Allah biar saya aja yang lapar ya Allah, jangan istri dan anak-anak saya. Begitu nyampe rumah juga terkulai, sambil meluk istri, maaf ya mama, cuman dapat segini. Itu momen yang pas ngomong kalimat yang tadi, nggak apa-apa saya, kalau sekedar lapar kami kuat, yang kami nggak kuat itu panasnya api neraka. Ini halal kan? Kita syukuri sama-sama yuk. Makasih ya papa, udah mau berjuang untuk kami. Kami sayang papa karena Allah. Oh, itu cara terbaik menangin hati laki-laki Bu, serius. Betul nggak Pak? Saya kenal beberapa laki-laki yang mereka berkata, mendingan gua mati daripada diinjek-injek orang. Serius Bu. Laki-laki tahu sendiri kan selalu nyebut harga diri, harga diri. Makanya cara menghargai mereka, cara membuat mereka sayang, cinta mati sama kita, justru bukan di kayak gituin, harus di, ya Allah, makasih Bapak, udah bismillah. Ibu tahu Dr. Zaidul Akbar nggak? Tahu. Ini Koko dengar kajian beliau ya. Beliau suatu ketika cerita ketemu ibu-ibu di bandara, lagi sambil nunggu pesawat. Ya ngobrol lah cerita. Ceritalah ibu ini bahwa suaminya sakit ginjal katanya. Ya beliau jawab mengenai ilmu yang beliau tahu. Oh Bu makan ini, oh Bu minum ini, oh Bu pakai obat ini, oh Bu terapinya begini. Semua udah dijelasin secara medis. Semua udah dijelasin, si ibu menjawab, semuanya sudah dok, tapi masih sakit ginjalnya. Ibu tahu akhirnya Dr. Zaidul Akbar ngomong apa? Bu, maaf ya, saya pengen tanya tapi ibu jangan tersinggung. Silakan dok. Ibu gimana sikap atau perlakuannya terhadap suami? Nangis itu si ibu. Iya dok. Kadang saya suka kurang bersyukur, kadang saya banding-bandingin, kadang ngeremehin, masa cuman segini. Bu, saya izin tadi menyebut nama Dr. Zaidulnya, karena beliau yang punya ilmu medisnya. Saya juga baru tahu dari beliau bahwa ternyata perasaan direndahkan itu nyambung kena ginjal. Serius. Banyak kan penyakit medis yang dimulai dari pikiran. Contoh, asam lambung dimulai dari mana? Stres. Pikiran stres, lama-lama nggak mau makan, asam lambung naik. Oh, itu benar-benar udah terbukti secara medis. Maka yuk atuh. Kadang kita perhatian, cuman kadang masalah bahasa, betul nggak Bu? Misal si bapak punya gula, kepergok jajan boba, ya. Gimana sih kamu teh udah tahu punya gula, kamu teh bisa nggak sih nggak ngerepotin aku sehari aja? Nanti kalau sakit gimana? Aku juga kan yang repot. Ajib eta. Padahal seharian udah nahan, eta teh baru mau seruputan pertama, kepergok. Aing mah ya Allah, diinum ge acan. Sok atuh diganti bahasanya. Begitu mau diminum, sayang, papa lagi minum apa? Oh, manis. Tapi inget nggak? Kan papa katanya ada gula. Nanti kalau diinum, nanti papa atit. nanti papa atit, mama sedih. Segala. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf ya Bu, hari ini saya lagi lucu. Astagfirullah ya Allah. Sudah, lagi ngaji tahu. Ya. Pak,
Lebih senang cara yang pertama atau yang kedua, Pak? Dua, bismillah. Coba tuh Bu, yang halus bahasanya teh. Ya. Lagi giliran judes kayak gitu, tahu-tahu ada paket datang COD, bisa langsung sopan lagi Rama. Mas silakan, pan sakit hati, ai urang nu gawe unggal poe gitu. Tukang paket meni Rama, somea ditawarin minum. Asa orang seharian pergi gawe enggak ditawarin minum. Kan misal, sekali lagi ini mah film azab Bu ya. Tapi ya tuh belajar bersikap yuk. Dan tutur kata bahasa. Ya, istilah nyesuain. Salah dikit, mubazir, tau nggak? Al-Isra ayat 2, maka kena ayat ya. Punten ya. Nabi itu gudangnya dalil. Tapi pernah suatu ketika ada pemuda bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bolehkah saya berzina? Nabi tahu nggak dalilnya apa? Tahu. Tapi beliau malah menjawab, bagaimana kalau ternyata kau dapati ibumu, putrimu, atau adik perempuanmu dizinahi oleh orang lain? Kamu mau nggak? Enggak. Ya sudah, yang kamu zinahi juga mungkin dia ibu atau adik dari anak atau anak dari seseorang. Udah. Pakai dalil nggak tuh? Enggak. Padahal bisa aja mungkin, boleh nggak saya berzina? Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina, tahu neraka Aisyah. Enggak. Ajak duduk ngobrol, bismillah, baik-baik ya. Sering ngobrol atau coba gerak ya. Kalau misalkan pasangan lagi tidur teh diliatin dalam-dalam. Nggak apa-apa, tidurnya celangap juga nggak apa-apa. Ya Allah, istriku ini ya Allah. Ada orang rela mati loh demi dia bahagia. Ayahnya, ibunya, betul nggak? Betul. Tapi tahu-tahu dia harus meninggalkan itu semua, hanya harus mendampingi aku. Laki-laki yang mungkin baru dia kenal berapa bulan sebelum menikah. Atas nama syariat dia ikut. Dan kalau mau jujur juga, wanita juga bisa kok berkarir. Ibu juga ada yang kuliah. Tapi tahu-tahu harus ninggalin itu semua. Dan harus rela kehilangan kemolekan tubuhnya hanya untuk melahirkan 4-5 anak-anaknya. Lalu setelah akhirnya dia udah rela melakukan itu semua, hanya karena ada yang lebih cantik di kantor, lalu aku mengkhianati. Enggak layak, enggak worth it. Enggak worth it. Kadang ada orang gak berani selingkuh tuh bukan gara-gara pelakornya kurang cantik kok. Tapi cuman karena dia gak rela dirinya jadi laki-laki sehina itu. Itu jiwa laki-laki. Qawamah itu betul. Ya. Bismillah. Jadi jangan bertengkar, pasti ada, tapi nanti ketika udah tenang udah ajak ngobrol lagi. Ma, sini yuk duduk. Kita berantemin apa sih? Kita di sini cuman sebentar tahu. Nanti akhirnya ada anak pun, kalau dia laki-laki umur 25-an, bertanggung jawab, beriman, punya ilmu, harus bertanggung jawab atas istrinya. Pindah. Nanti punya anak perempuan, kalau ternyata soleha, tahu-tahu umur 19, 20 dan dinikahin orang. Pindah ikut suami. Terus yang tersisa di rumah siapa tuh? Tinggal aki-aki sama nini-nini doang, dua. Aku bukan musuhmu. Serius kita pengen menghabiskan waktu sepanjang itu hanya dengan pertengkaran? Baikan yuk, udah. Nyeblak yuk, ayo, udah. Mungkin cuma kurang nyeblak aja ibu ya. 2A sing diobrolin atuh ya. Biar enak. Saling lah, saling bisa. Ya. Iya enggak? Iya, bisa. Yuk bertahan. Tadi udah buat ibunya. Dan tahu nggak Bu? Koko dapat cerita dari orang yang ngurus lansia Bu, manula, manusia lanjut usia, orang-orang lansia. Sepanjang bertahun-tahun beliau sudah mengurus kurang lebih sekitar 500 lansia. Beliau bilang 87%
dari 500 orang itu, berarti kurang lebih 435 orang dari 500 lansia, itu semuanya 435-nya itu laki-laki. Sisanya perempuan. Punten, berarti lansia terlantar di muka bumi ini kebanyakan laki-laki. Ketika ditanya kenapa, jawabannya sama. Jawabannya, lansia-lansia laki-laki ini waktu mudanya bandel, entah selingkuh, entah jajan. Nah punten ya, udah jelas tahu-tahu dia sudah tidak ganteng dan tampan lagi, dan sudah beristri, tapi tetap ada anak muda yang segitu masih mudanya masih ngomong ngedeketin, pasti ada maunya. Ketika punten, mohon maaf, suatu saat kan gak mungkin kaya selamanya, misalkan balik lagi ke anaknya, sakit hati mamanya digituin. Biasanya selalu pro ibunya biasanya. Nyari dulu istri yang udah dampingin dari nol dan sudah melahirkan banyak anaknya, oh lebih sakit hati lagi. Itulah penyebab kenapa kebanyakan lansia laki-laki. Maka yuk, yang ini mas seruan untuk laki-laki ya. Laki-laki yang berkata laki-laki itu logik, perempuan itu perasa. Yuk kita adu logika sekarang. Anggaplah naudzubillah ada nikmatnya kalau misalkan dia berselingkuh atau berzina. Punten kok tanya, berapa menit sih paling kejadiannya? Paling juga setengah jam juga nggak nyampe bu, letoy. Banyakan iklannya. Jajanin dulu di mall, keliling dulu, gombal dulu. Kejadiannya mah sebentar, tapi serius hanya demi kejadian yang sebentar itu, lalu bisa membuat punten ya, mudah bagi Allah rusakin bisnisnya, jadi bangkrut, jadi cerai, gara-gara cerai jadi nggak bisa ketemu anaknya tiap hari, ketemu anaknya cuma seminggu sekali, sekali ketemu juga anaknya selalu judes karena benci sama bapaknya, dan gara-gara sakit hati sama bapaknya akhirnya dia jadi nggak suka sama laki-laki, jadi tertariknya sesama perempuan. Coba bu, semua masalah sepanjang itu hanya demi kenikmatan berapa belas menit itu di hotel. Worth it nggak? Layak nggak? Enggak. Sok pakai akal. Tapi kami terjebak kok hanya berdua. Nggak ada namanya berduaan, bu. Betulan. Itu yang lagi di hotel berdua, manusianya dua. Allah pasti ngelihat, udah bertiga tuh. Masing-masing ada malaikat pencatat amal, Rokib, Atid. Masing-masing 27 tuh berarti di kamar tuh. Belum masing-masing ada jin, Korin, masing-masing 1, 9 berarti ramean di kamar tuh. Belum kalau memang ternyata itu ruangannya ada jin penunggunya, berapa belas itu di dalam? Enggak pernah berduaan kita tuh. Coba ya, saya emang ngebayangin perasaan jin sama malaikatnya dah. Kan punten ya, pasti kan gombal dulu. Sayang, kamu seperti 134. Hah? Tidak ada duanya. Coba tengok-tengokan gak itu jin? Gelirnya isi bapak nanawanan. Tos kolot ke ya Allah. Enggak, ya Allah. Takut atuh ya. Kita tuh diliatin Allah terus istilahnya. La haula wala quwata illa billah. Gitu bu, rumah tangga mau. Selagi kita mandangnya dia masih hak dan kewajiban, kurang terus. Tapi kalau kita selalu ngelihat, ya Allah, ini pasanganku ya Allah, jalan aku lebih mudah ke surga ya Allah. Nanti pasangan bertanya, menyesalkah engkau menikahi aku? Ayo saya perhatikan ya. Dulu kita memohon kepada Allah, ningkatin takwa. Kita meminta kepada Allah, Dia Maha Tahu. Allah tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Yang kita minta juga Maha Baik, nggak mungkin deketin yang buruk, nggak mungkin jauhin yang baik. Maka setelah kita meminta yang terbaik kepada yang Maha Tahu, ternyata engkau yang ada di rumah sederhana, engkau yang dipilih oleh yang Maha Tahu dan Maha Baik. Oh nanti kalau di luar ada yang lebih cantik gimana? Kalau memang yang di luar itu menurut Allah adalah yang paling baik, kenapa tetap kamu yang di rumah? Berarti sederhana, kamu yang dipilih oleh yang Maha Tahu dan Maha Baik. Udah sederhana. Aku bisa salah, tapi Allah nggak mungkin salah. Lalu dari miliaran wanita Allah memilihmu, cukup.
maka tidak ada penyesalan aku menikahimu. Oh, gitu deh wae. Nyeblak yuk, udah damai lagi. Jangan berantem terus ya. Sing akur istilah. Kok suami saya lebih parah dari Firaun? Bohong ibu ya. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ya, karena nggak ada yang lebih parah, makanya contohnya Firaun. Maka itulah kalau misalkan ternyata punten ya, ke anak-anak masih sayang, sholat 5 waktu dijaga, jujur, amanah, nggak main gila, nggak selingkuh, nggak judol, nggak mabok, nggak selot, nggak pinjol. Mungkin agak dingin, garing, kayak kulkas 2 pintu. Tapi ya udah tuh bismillah. Nah, kalau cuman permasalahannya naruh anduk sembarangan, naruh gunting nggak ditaruh di laci lagi, udah tahu pakai AC pintunya di ngemplongin kebuka, ambil baju teh atasnya nggak diangkat dulu jadi wepa balata kabeh, ikut gregetan kan? Tapi kalau cuman sekedar gitu doang mah udah tuh investasi itu, sing sabar, udah kalem. Kok tapi kan cerai boleh dalam Islam? Iya boleh bu. Tapi kan itu kepep udah harus, punten ya. Cerai itu udah harus benar-benar pilihan paling terakhir. Dan hanya dengan satu syarat, punten. Yaitu setelah pisah tambah dekat sama Allah. Contoh. Ibu setiap kali sholat punggungnya disetrika sama suami, misalkan. Dan ibu minta pisah hanya karena satu tujuan, biar ketika sholat punggung saya nggak disetrika. Kalau itu tujuan ibu pisah, baru masih bener. Tapi kalau cuman gara-gara ada berondong yang lebih ganteng mah tuh, ya Allah. Segara-gara itu, ya. Bismillah bu, nggak sia-sia. Ibunda Asiyah yang nikah sama Firaun, kalau beliau mah egois juga tinggal pisahin, tinggalin. Soleha mantan ratu, maknya tuh nggak ada yang mau lagi nikahin beliau, pasti ada. Ngapain bela-belain tetap ngadepin Firaun? Tapi karena beliau yakin betul, ya Allah, nggak ada yang sia-sia ya Allah. Kalau gara-gara aku sabar ngadepin suami seperti ini, bisa dapat posisi tertinggi di surgamu, bismillah ya Allah. Kita tahu 4 wanita yang paling mulia di surganya Allah. 1 Maryam, 2 Khadijah, 3 Fatimah, 4 Asiyah istri Firaun. Loh kemana wanita soleha lain? Aisyah, Ummu Salamah, Sumayyah, mereka ahli surga semua. Tapi mohon maaf, 4 yang paling tinggi di surganya Allah, Maryam, Khadijah, Fatimah, Asiyah. Ya. Kenapa? Oh sabarnya beda bos, sabarnya ngadepin Firaun. Bukan sabar ngadepin suami yang naruh anduk sembarangan. Beda kelas ini bos. Bismillah atau sing sabar, ya. Sing sabar. Jadi gitu. Yuk kita langsung masuk tadi pilar pendidikan dalam Islam, doa dan keteladanan. Kita ngomongin doa dulu ya bu. Imam Syafi'i setiap kali sholat, terutama tahajud ya, kalau lagi tahajud, beliau lebih sering doain anak-anak dan keturunannya dan murid-muridnya, bukan doain dirinya sendiri. Karena kita tahu kalau kita doa untuk orang lain, malaikat doain hal yang sama buat kita. Kok kenapa jadi tahajud ya? Nah ini kita bahas ya. Nih sekarang kok pengen tanya dulu, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi dapat wahyu dari Allah untuk dirinya. Rasul dapat wahyu dari Allah untuk disampaikan ke umatnya. Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 sampai 5. Itu Rasulullah Muhammad SAW diangkat jadi nabi atau rasul? Ya. Nabi. Karena di ayat 1 sampai 5 itu belum ada perintah untuk menyampaikan ke umat. Loh, jadi rasulnya kapan kok? Gak lama kemudian turun surat 74 Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat kedua, kum, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan. Sudah disuruh. Tapi tahu tidak, sebelum Nabi disuruh menyampaikan ke umat, beliau ternyata dapat surat sebelumnya, surat 73, surat Muzammil. Loh, kalau di Muzammil disuruhnya apa kok? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Kum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuma sedikit. Nabi ngapain disuruh bangun malam? Tahajud. Nisfahu aw yanqus minhu qalila, atau kurangi sedikit, setengahnya atau kurangi sepertiga malam. Bu punten ya. Ini bahkan di awal kita tahu perintah 5 waktu itu kan kapan? Waktu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kapan? Setelah Khadijah wafat, setelah Abu Thalib wafat. Jauh sebelum diperintahkan 5 waktu, Nabi disuruh ngapain? Tahajud dulu. Bu, bayangin kondisi Nabi dakwah waktu itu, Bu. Beliau mulai di Arab zaman dulu sama sekarang beda, Bu. Di zaman itu masih banyak patung berhala di sekeliling Ka'bah. Iya, Ka'bahnya masih ada, tapi di sekelilingnya tidak kurang 360 patung berhala. Orang senggol bacok, marah dikit perang antar suku, wanita diperjualbelikan, jabang bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Ya, perzinahan di mana-mana. Bahkan punten ya, termasuk ayat yang paling sering ibu protes tentang poligami. Ayat poligami itu turun untuk membatasi, karena di zaman itu istri nggak ada batasnya. Di riwayat Imam Tirmizi pernah diceritakan seorang sahabat mualaf dalam keadaan istrinya lagi ada 10, suruh ceraiin 6 sama Nabi. Ya, dan hanya Al-Quran satu-satunya kitab suci yang menyuruh untuk menikahi satu saja. Jika engkau tidak, nikahilah 2, 3, atau 4. Jika engkau tidak sanggup berlaku adil, maka nikahilah. Ya. Ditambahin lagi di An-Nisa ayat 129-nya. Dan sungguh engkau tidak akan sanggup berlaku adil meskipun engkau sangat ingin. Ya. Ini ayat yang paling sering dilupakan oleh pelakunya. Ya. Coba bayangin di zaman ini. Pertama kali beliau nyampein bahwa dirinya Rasul, yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, Khadijah, sahabatnya, Abu Bakar, sama anak kecil 2 orang. Ali bin Abi Thalib sama Zaid bin Harithah. Gimana berarti? PR-nya ngajarin tauhid ke satu dunia. Kondisi dakwahnya kayak begitu. Ngajarin tauhid di tempat yang tidak bertauhid, banyak patung berhala. Nabi bingung berarti harus mulai dari mana? Yang paling pertama disuruh, bangun kamu sholat malam. Bu, usahain tahajud ya. Doain anak-anak kita di situ. Bu, Kiai Haji Arifin Ilham radhiyallahu rahimahullah, Sentul ya, Azikro, pernah punya nasihat kayak begini. Orang yang dia tahajud, Allah akan berikan yang namanya haibah jalaliyah. Ini seperti kecintaan yang ditanamkan di hati orang untuk supaya cinta, kagum dengan orang tersebut, dan itu datangnya dari keagungan Allah. Misalkan gini, ada 2 orang yang berucap persis plek ketiplek isinya sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Allah bisa jadikan orang merasa, ih saya kok kalau dia yang ngomong pengen ngamalin ya. Saya padahal pernah denger loh ini di radio. Saya pernah denger loh di ceramah yang lain. Tapi asa beda kalau dia yang ngomong, mungkin senjatanya tahajud. Ayo tahajud tuh. Gak apa-apa deh kuliah kulhu 2 rakaat juga gak apa-apa. Tapi mulai. Doakan di tahajud. Ya. Kita bicara doa. Selanjutnya apa? Setelah doa, keteladanan.
Pertanyaannya sekarang kau ganti. Nabi ngedidik sahabat pada sukses. Pernah mukul nggak? Pernah? Pernah nggak? Hati-hati ya. Mohon maaf ya Bu ya. Ada riwayat yang menyebutkan Ibnu Abbas ikut masbuk lagi tahajud sama Nabi di rumahnya Maimunah, tapi di sebelah kiri, sama Nabi ditarik sebelah kanan. Memang riwayat yang lebih banyak ditarik tangannya, tapi ada riwayat yang menyebutkan ditarik kupingnya, dijewer. Atau menjelang Nabi wafat, Nabi pernah bertanya, siapa yang pernah aku zolimi? Ada yang angkat tangan. Aku pernah kepukul perutnya pakai kayu. Balas saat ini juga. Waktu kepukul saya nggak pakai baju, hai Rasul. Nabi lepas pakaian atasnya. Terlihat perutnya lagi diganjal batu, lagi nahan lapar. Sahabat yang lain udah murka. Berani-beraninya nih orang. Pertanyaannya, orang itu akhirnya meluk Nabi atau mukul Nabi? Meluk, berarti pernah dengar riwayat. Perhatikan ya. Ada yang pernah kena fisik sama Nabi, meskipun tidak diceritakan sengaja atau tidak sengaja di situ. Nggak ada yang dendam, benci, berdengki sama Nabi. Ada riwayat yang lebih jelas dari Abdullah bin Busr sama Nu'man bin Bashir. Ini waktu Nabi ada, dua-duanya masih bocah, masih anak kecil, tapi jadi tokoh luar biasa nantinya. Mereka berdua sama-sama pernah disuruh oleh orang tuanya. Yang satu disuruh nganterin kurma ke Nabi dari ibunya, yang satu disuruh nganterin anggur dari Rasul ke ibunya. Dua-duanya anak ini makan tidak amanah, dimakan buahnya di jalan. Ya, di sebagian riwayat yang kami temukan, ya, Masya Allah, disebutkan akhirnya kedua pemuda itu dijewer, ya, dijewer oleh Rasul. Tapi lihat, kenapa ada yang pernah kena fisik sama Nabi tapi nggak benci sama Nabi? Itu dia, Nabi itu teladan, atau kasarnya ginilah, Nabi itu keren. Ayo kita jadi orang tua yang keren. Dan sesuai bidang, silakan ibu sukanya apa? Masak atau belajar sampai benar-benar jago. Sesuai sebilah yang bidangnya masing-masing. Karena dibilang gak ada waktu tuh bohong. Manusia modern di zaman sekarang, ini ada surveinya ya, ngelihat handphone dalam sehari semalam rata-rata 313 kali dalam sehari. Meskipun kadang cuma turun dari motor, diintip dikit, kantongin lagi. WAG kadang cuma dari grup gibah atulah. Dan rata-rata sehari 5 jam. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ya. Udahlah, kadang juga cuma WA. Kadang unik ya. Ada yang satu kantor 10 orang. Mereka bisa bikin satu grup lagi isinya 9 orang kecuali kepala kantornya. Apa kira-kira fungsi grup tersebut? Bu, ibu orang tua murid kan? Ada nggak grup yang sama gurunya? Ibu bikin grup lagi nggak yang ada wali kelasnya? Terbukti. Oh, buat ngasih surprise kok. Bisa aja ngelesnya. Nggak apa Bu, tenang aja. Karena guru-gurunya juga punya grup yang sama Pak Kepsek, tapi mereka bikin grup lagi yang tidak ada Pak Kepseknya. Betul Bu Guru? Mana Bu Gurunya? Insya Allah. Yuk balik lagi ya. Kadang kita habis waktu punten ya. Rata-rata 5 jam dalam sehari, ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi kadang punten 5 jam itu jadi kebaikan nggak? Kadang cuman scroll nggak jelas. Lucu, tap-tap layar, udah weh. Tahu-tahu zuhurnya jadi 2:30, asarnya jadi 5:30. Ih, nanggung banget ini potongan racin. Jadi nyari yang fullnya dulu. Sukanya apa? Pelajari, bismillah. Jadi orang tua yang mengagumkan, bismillah. Bu, anak makin gede, dia makin mikir, ini orang pantas nggak saya dengar? Ya, Nabi keren, teladan. Punten ya Bu, anak ibu misalkan nonton Cocomelon, tahu nggak? Ya Cocomelon. Diambil handphonenya sama ibu, ngadat tuh.
Ada. Tapi kalau anak ibu ngefans sama seseorang, terus si artisnya itu datang ke rumahnya, ngambil handphone si anak, marah nggak handphonenya diambil sama idolanya? Enggak. Tinggal mudah-mudahan kita yang jadi idolanya. Ya, ini pernah di Pak Guru nanti dites ya ke kelas ya. Kasih kertas ke masing-masing anak, kasih waktu 5 menit. Perintahnya adalah, nak, tuliskan di kertas itu keutamaan atau kelebihan orang tua kalian. Silakan, coba aja tes. Kalian pengen tahu apa yang bakal terjadi? Jangankan 5 menit, setengah jam juga banyak yang masih kosong itu kertasnya. Apa bagusnya si mamah, dia mikir. Lagi mikir apa bagusnya mamah, nengok kanan, biru masih baru cubit tadi malam. Kaki kanan bekas kemoceng. Kan bingung, ya Allah, apa bagusnya si mama. Tapi lihat, perhatikan, pernah ditemukan sampai ada anak yang nyampe minta kertas lagi ke gurunya. Ketika ditanya, karena belum selesai menuliskan semua kebaikan dan keutamaan orang tuanya. Mantep, Bu. Ketika dicek, anaknya lebih beradab, lebih mudah menuntut ilmu, lebih cerdas, orang tuanya juga jadi tokoh di masyarakat, banyak manfaat bagi masyarakat. Dan yang paling keren, ketika ditanya, nak, siapa idolamu selain Rasulullah? Papa sama mama. Bisa jadi ngomongnya sedikit, Bu. Tapi kalau kita sudah dapat kekagumannya, nah, jangan. Iya, Ma. Teman-temannya yang tidak dia kagumi ngomong sampai bebusa, jangan bro, kamu jangan pacaran sama dia, nanti dia begini, nanti. Oh, nyampe bebusa nggak didengar. Tapi kalau ngomongnya sama orang yang dia kagumi, jangan ya. Baik. Ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Bismillah. Iya, bismillah.